dumadi bukane kang wiworo. Keadaan di dalam Surabaya pun turut terpengaruh dengan keadaan di seputar Istana Pleret. Keamanan diperketat demi menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan menimpa keluarga Pangeran Pekik dan Raden Ayu Pandansari. Apa yang dirasakan oleh Raden Mas Tejoningrat sangat dirasakan pula oleh Pangeran Pekik. Sebagai kakek yang telah mengasuhnya sejak bayi, wajarlah jika curhatan kasih sayang kepadanya begitu mendalam, tak ubahnya sebagai anak sendiri. Dialah harapan bagi cita-citanya agar sang cucu tercinta dapat menjadi Raja Mataram. Betapa bangga dan bahagia apabila kelak dapat menyaksikan anak piatu itu dinobatkan sebagai wong agung yang dengan gagah dan berwibawa duduk di singgasana. Demi keinginan dan harapan itu pula, dia mendukung semua yang diinginkan oleh Raden Mas Tejoningrat, khususnya dalam hal keinginan untuk dapat merebut kembali haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang sah. Orang tua itu membenarkan bahwa bagaimanapun juga Raden Mas Tejoningrat adalah anak sulung raja yang dilahirkan dari seorang wanita yang pernah diangkat sebagai permaisuri. Demi maksud itulah penguasa wilayah Surabaya itu berusaha menjalin hubungan kesana kemari demi keinginan kemuliaan keluarga dalam Surabaya. Secara diam-diam pula dia melakukan hubungan guna mencari dukungan rencana tersebut. Namun bagaimanapun juga dia sadar bahwa telik sandi kepercayaan Amangkurat Agung disebarkan di mana-mana untuk mengawasi semua hal, terutama bagi keamanan dan kenyamanan kedudukan sang raja. Oleh karena itu, jalan pencarian dukungan pun dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati agar tak sampai menimbulkan kecurigaan oleh kalangan yang tidak suka dengannya. Usaha tersebut sedikit demi sedikit mendapat perhatian dan dukungan moral, terutama dari para kerabat sepuh Mataram yang tidak suka dengan cara kepemimpinan Amangkurat Agung. Hampir semua saudara mendiang Sultan Agung setuju jika untuk menurunkan kedudukan raja yang semakin sewenang-wenang itu harus dengan cara pemberontakan yang dilakukan secara rapi dan hati-hati. Orang-orang kepercayaan dalam Surabaya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Beberapa tokoh telah dihubungi dan mereka semua menyatakan sikap mendukung gagasan itu. Salah satu tokoh penting yang menyatakan dukungan adalah Pangeran Ambali dari wilayah Klaten. Dia adalah keturunan dari
Panembahan Agung Kajoran yang memiliki silsilah dari Sunan Tembayat yang disegani oleh raja dan bangsawan sejak zaman Demak, Pajang hingga Mataram. Kajoran sendiri terletak hanya beberapa luk perbukitan sebelah barat daya Bukit Jabal Kat, tempat bersemayam Ki Ageng Tembayat, penyebar Islam pertama di wilayah pedalaman Jawa bagian tengah. Hamparan tanaman padi yang menghijau menjadi pemandangan alam yang menjadi tanda kemakmuran wilayah tersebut. Pangeran Ambalik sendiri adalah orang yang disegani dan berpengaruh besar karena dia adalah seorang muslim kejawen yang terkenal memiliki kesaktian dalam ilmu kanuragan sebagaimana keturunan kerabat Kajoran. Kegiatan olah fisik dan batin di padepokan yang dikelolanya pun sangat menonjol. Murid-murid dan pengikutnya banyak. Mereka datang dari segala penjuru Jawa untuk berguru kepadanya. Dia pun menjadi tempat bertanya dan dituakan di kalangan masyarakat. Masyarakat menjadikan beliau sebagai pemimpin sekaligus imam. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya Panembahan Romo. Kewibawaan dan pengaruh Pangeran Ambalik itulah yang membuat Amangkurat Agung melakukan hubungan kekerabatan dengannya dengan jalan menikahi salah satu putri Pangeran Ambalik agar kewibawaannya turut menjadi besar pula. Putri Pangeran Kajoran yang dinikahi Amangkurat Agung bernama Raden Ayu Pelabuhan. Dari pernikahan tersebut lahirlah anak lelaki yang diberi nama Raden Mas Puger, yang tak lain adalah adik Raden Mas Tejoningrat, hanya berlainan ibu kandung. Pangeran Ambalik yang bijak merasa prihatin dengan keadaan Mataram yang semakin lama meredup kewibawaannya di bawah kepemimpinan sang menantu. Pangeran Ambalik tidak pernah memandang bulu dalam memberikan kasih sayangnya meskipun telah memperoleh seorang cucu keturunan Raja Mataram. Meskipun Amangkurat Agung adalah menantuku, namun aku pun mengerti keadaan negeri ini yang lambat laun semakin merosot sinar kewibawaannya. Aku pun akan senantiasa lebih memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan hidup orang banyak. Tindakannya yang kejam dan sewenang-wenang itulah yang membuat aku tidak suka. Sepertinya yang ada di dalam pikirannya hanyalah tuntutan untuk membuat dirinya senang sendiri dan menghukum orang-orang yang dianggap tak mendukungnya. Jika mendengar ada orang yang tidak suka kepadanya, maka bila perlu dibunuh sekalian orang itu. Jelas aku menentang perbuatan yang sewenang-wenang dan seenaknya sendiri itu. Manusia sudah dianggap bukan manusia lagi jika dianggap salah olehnya. Sepertinya wahyu keprabon mulai pudar di dalam dirinya. Nasihat-nasihat baik sudah tak ada artinya lagi di hatinya yang telah membantu. Akan jadi apa Mataram yang besar ini jika terus-menerus dalam keadaan seperti ini? Memang sudah semestinya gelar putra mahkota itu
untuk Raden Mas Tejoningrat, cucumu itu Kang Mas Pekik. Tetapi entah mengapa tiba-tiba dia mencabut dan memberikannya kepada Raden Mas Singosari. Bukankah ada adik turun yang usianya lebih tua lagi darinya? Rupanya cucuku Raden Mas Puger dianggap tidak ada artinya bagi Amangkurat Agung. Putriku Raden Ayu Pelabuhan pun sepertinya sudah tak dianggap apa-apa lagi sebagai istri sahnya. Yang ada di kepalanya adalah kekuasaan dan nafsu mendapatkan kesenangan untuk dirinya sendiri tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Sikap terhadap anak-anaknya pun terlihat betul-betul pilih kasih. Kabarnya dia lebih percaya dengan apa-apa yang diomongkan oleh Ratu Turuntum, janda Ki Panjang Mas itu. Rupanya dia memiliki andil sebagai pemicu munculnya perselisihan dalam keluarga Istana Mataram hingga semakin besar dan rumit begini. Demikian keluhan Pangeran Kajoran ketika pada suatu ketika dapat bertemu dengan Pangeran Pekik secara diam-diam. Pertemuan tersebut dilakukan pada malam hari yang sepi di padepokan milik sesepuh keturunan Ki Ageng Tembayat itu. Tentunya untuk bertemu dengannya pula Pangeran Pekik harus melakukan penyamaran sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan karena banyaknya telik sandi Mataram yang disebar di berbagai tempat untuk memata-matainya. Itulah yang aku rasakan, Kang Mas Panembahan. Mataram semakin hari semakin kusut. Jalan apakah yang lebih baik kita lakukan agar keadaan ini tidak semakin berlarut-larut? Kasihan kaula yang semakin hari kehidupannya bertambah tidak nyaman dan gelisah, ujar Pangeran Pekik seraya menghembuskan asap rokok kelobot kemenyan dari mulutnya. Ya, sebagaimana beberapa bulan lalu kita sepakati, jika anak Mas Tejoningrat tidak berani secara langsung menghadap sang ayah untuk mengemukakan sikapnya, maka rencana ini harus diatur lagi dengan jalan bantuan kekuatan pasukan. Sepertinya menantuku Trunojoyo telah mantap untuk mengatur semua itu. Beberapa hari yang lalu aku pun sudah membahasnya bersama. Trunojoyo sanggup menghadapi dengan kekuatan senjata. Dia siap untuk berangkat ke Madura demi lancarnya rencana yang kita sepakati, sambung Pangeran Ambalik. Kalau begitu, alangkah baiknya jika kita atur waktu lagi agar menantumu bisa datang ke dalam Surabaya. Aku akan buat pertemuan agar rencana ini dapat berjalan dengan matang, sehingga Raden Trunojoyo bisa bertemu langsung dengan Raden Mas Tejoningrat. Mereka berdua yang memiliki kekuasaan untuk jalan masa depan masing-masing. Jika rencana ini dapat berjalan dengan baik, aku pun membawa pesan dari cucuku itu bahwasanya dia ingin bertemu lagi dengan Raden Trunojoyo secara langsung untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut, ucap Pangeran Pekik sungguh-sungguh. Aku pikir lebih baik begitu, Kang Mas Pekik. Biarlah anak muda itu yang menentukannya, karena Mataram ini adalah masa depan bagi mereka. Kita sebagai orang tua hanya akan memberikan saran dan masukan yang baik
untuk kebaikan mereka pula. Akan aku sampaikan undangan ini kepada menantuku besok, karena malam telah semakin larut. Tentunya dia pun sedang istirahat bersama keluarganya di rumah sebelah. Tetapi dia tahu akan rencana kedatanganmu malam ini ke Kajoran. Oleh karena itu, sejak sore tadi dia pun mengatur agar para murid Kajoran bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi jika kedatanganmu dan rombongan dalam Surabaya mendapat halangan dan gangguan dari orang-orang Mataram yang memata-matai dalam perjalanan menuju kemari. Murid-murid Kanuragan Kajoran sejak siang tadi telah disebar di berbagai tempat yang akan dilalui olehmu setelah aku sampaikan adanya surat yang dikirimkan oleh utusan kepercayaanmu kemarin petang. Ucap sang Panembahan. Terima kasih atas perlakuan istimewa ini, Kang Mas Panembahan. Memang kita harus semakin berhati-hati dalam suasana yang semakin genting ini. Rasa curiga mencurigai kian marak di wilayah kota Raja Mataram. Bukan hanya di luar istana saja, di dalam wilayah Pleret pun keadaannya semakin tegang karena masing-masing kelompok sudah kehilangan rasa percaya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Masing-masing berusaha melindungi diri dari kemungkinan perbuatan kelompok lain yang akan berbuat kurang baik dan menyakiti satu sama lain. Wilayah-wilayah Kepangeran semakin dijaga ketat oleh pasukan pelindung dan pengawal masing-masing. Rupanya anak-anak Amangkurat Agung pun mulai saling tidak percaya dengan saudara-saudaranya yang berlainan ibu. Apalagi istri-istri raja yang senantiasa memanas-manasi keadaan demi kepentingan masing-masing. Desah Pangeran Peki. Itulah sisi buruk jika beristri banyak, Kang Mas. Bukannya ketenangan yang diperoleh, tetapi justru keruwetanlah yang didapat. Banyak anak malah menimbulkan masalah besar. Ucap Pangeran Ambalik dengan tersenyum getir. Pangeran Peki mengiyakan dengan menganggukkan kepala seraya mematikan sisa rokok ke dalam asbak kayu di tengah meja. Kalau begitu, aku pamit untuk kembali ke kota Raja Mataram, Kang Mas Panembahan. Oh, lebih baik jangan sekarang, adik Mas Peki. Tunggulah barang sejenak menunggu kentong azan subuh dikumandangkan. Biarlah pengawal-pengawalmu beristirahat sebentar di sini. Hari sudah hampir pagi dan sudah aku persiapkan rombongan pengawalan agar perjalananmu pulang lebih aman. Walah, benar-benar merepotkan kedatanganku ke Kajoran ini, Kang Mas. Tidak, ini demi keselamatan kita masing-masing, adik Mas Peki. Kebetulan warga di sini sudah menyiapkan hasil bumi untuk dibawa ke pasar Pleret. Kami sudah memanen padi dan hasil kebun untuk dijual ke kota raja. Bukankah besok pagi hari pasaran? Demi keamanan dan menghilangkan kecurigaan orang-orang Mataram yang ditugaskan memata-mataimu, maka menyamarlah sebagai pedagang bersama orang-orangku, adik Mas. Salam Sang Panembahan. Sungguh gagasan yang baik, Kang Mas. Terima kasih. Lebih baik memang begitu. Setelah maghrib tadi pun kami harus keluar dalam Surabaya dengan jalan mengendap-endap
dan melewati jalan pedesaan agar tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang, tanggapnya. Kedua orang itu sama-sama mengangguk dengan senyum lebar. Keduanya pun mengambil cangkir tanah yang berisi kopi jahe yang telah dicampur dengan rempah-rempah untuk menghangatkan badan di malam yang terasa semakin dingin. Sambil menunggu waktu yang disepakati, mereka berdua kemudian membicarakan hal-hal lain yang lebih ringan lagi sebagai penghilang rasa kantuk. Jadah ketan, tape goreng, pisang dan kacang rebus pun disantap oleh mereka berdua sebagai selingan obrolan.